Halo teman-teman semua, di sini bersama saya Astrid Mareta, mahasiswa Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kalian pada tahu nggak? Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar luas dengan sangat cepat melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi itu yang tersebar di media sosial adalah benar. Salah satunya adalah fenomena berita hoak. Berita hoak telah menjadi fenomena yang sangat umum di media sosial dan dapat memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat umum. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang proses psikologis yang terjadi saat seseorang membaca dan menyimak informasi berita hoak tersebut serta analisis berdasarkan teori psikologisnya. Nah, yang pertama kita bahas atau kita kaji dulu mengenai bagaimana sih proses kognitif bisa mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap berita hoak. Nah, proses kognitif seperti memori kerja dan skemata memainkan peran yang sangat penting dalam memahami berita hoak tersebut. Memori kerja yaitu kemampuan otak untuk menyimpan dan memproses informasi dalam jangka pendek, sedangkan skemata itu adalah struktur mental yang digunakan untuk mengorganisir dan memahami informasi. Adapun menurut teori psikologi kognitif, proses kognitif itu seperti halnya memori kerja dan skemata dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, dan pengalaman sebelumnya. Nah, jika seseorang memiliki perhatian yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk memahami informasi berita hoak itu, maka mereka akan lebih mudah dalam memproses informasi tersebut dan membuat keputusan yang lebih akurat. Nah, kalian tahu gak mengapa seseorang cenderung mudah mempercayai dan menyebarkan berita hoak itu? Seorang itu cenderung mudah untuk mempercayai dan menyebarkan berita hoak itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, informasi berita hoak itu seringkali dibuat untuk menarik perhatian dan membangkitkan emosi. Yang kedua itu, jika seseorang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah. Dan yang ketiga itu, seseorang itu mungkin bisa terpengaruh oleh opini dan pendapat orang di media sosial ataupun pendapat orang lain di media sosial. Nah, ada juga proses komunikasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konteks, kanal, ataupun penerima. Jika konteks komunikasi itu tidak jelas atau kanal komunikasi tidak efektif, maka penerima dapat salah menginterpretasikan informasi yang disampaikan oleh seseorang. Nah, bagaimana sih peran emosi dalam proses kognitif informasi berita hoak? Nah, emosi itu bisa memainkan peran yang sangat penting dalam proses reseptif informasi berita hoak. Ketika seorang sedang membaca informasi berita hoak, emosi mereka dapat dipengaruhi oleh informasi tersebut. Jika informasi hoak itu membangkitkan emosi negatif seperti marah, takut, ya bisa jadi seseorang itu akan lebih mudah mempercayai informasi tersebut. Menurut teori psikologis emosi dapat mempengaruhi proses kognitif dan perilaku seseorang. Jika seseorang memiliki emosi yang kuat, maka mereka akan lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan emosi tersebut. Fenomena berita hoak di media sosial adalah masalah yang sangat serius yang dapat memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat umum. Proses kognitif seperti memori kerja dan skemata memainkan peran yang sangat penting dalam memahami informasi berita hoak tersebut. Emosi itu bisa memainkan peran yang sangat penting dalam proses reseptif informasi berita hoak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dan kritis dalam memahami informasi yang tersebar di media sosial. Kita harus selalu
memeriksa sumber informasi dari mana dan membedakan informasi yang benar dan yang salah. Dan sekiranya yang informasi yang benar-benar itu betul atau fakta. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan kritis dalam memahami informasi yang tersebar di media sosial. Sampai jumpa.